Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Materi pertemuan ke-7 untuk part 1 akan disampaikan terkait learning introduction dan part 2 nanti tentang representasi pengetahuan di AI melalui video yang berbeda. Untuk part 1, topik pembahasannya dimulai dari definisi dari learning di AI, kemudian macam-macam learning, dan aspek penting dalam learning di AI. Nah, seperti kita ketahui, yang namanya pengetahuan itu tidak terbatas dan sulit untuk diartikulasikan. Sebagaimana ketika kita ingin membuat sistem cerdas menggunakan AI. Nah, bahkan manusia sendiri masih belum tahu pengetahuan seperti apa yang akan kita berikan kepada sistem. Yang dapat kita lakukan biasanya mengatur untuk membangun sistem yang belajar atau dapat belajar dari pengetahuan dengan sendirinya. Nah, proses dalam belajar tersebut dinamakan dengan learning. Nah, pembelajaran sendiri itu banyak pengertiannya. Nah, yang pertama bisa diartikan sebagai kemampuan dalam mengingat. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam memahami fakta dengan observasi dan eksplorasi. Kemudian yang ketiga, kemampuan motorik dan kognitif. Dan yang terakhir, learning itu dikaitkan dengan kemampuan dalam melakukan generalisasi dan representasi. Kemudian, Herb Simon juga memberikan statementnya terkait dengan learning. Beliau memberi gagasan bahwa learning system itu harus memperoleh beberapa informasi dari contoh-contoh masalah dan harus berkinerja lebih baik karena proses belajar. Nah, jadi ada proses peningkatan ke arah positif dari adanya proses pembelajaran. Jadi kalau belajar, harusnya ke depannya lebih baik lagi. Nah, jadi kalau disimpulkan, learning system itu harus memperoleh yang namanya beberapa informasi dari contoh-contoh permasalahan, kemudian juga menunjukkan performa yang lebih baik setelah proses pembelajaran. Nah, learning system juga tidak hanya mampu mencatat semua yang pernah dilihatnya, namun juga harus bisa memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapat sebelumnya. Nah, salah satu jenis pembelajaran yang paling umum adalah perolehan informasi dengan tujuan membuat prediksi tentang masa depan. Oke, jadi banyak filosof telah mempertimbangkan dan memikirkan masalah prediksi ya, seperti David Hume ini pertama kali memberi gagasan terkait masalah induksi. Nah, induksi sendiri adalah proses kesimpulan atau pengambilan kesimpulan secara umum dengan berlandaskan atau berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari fakta-fakta khusus. Contohnya si David ini punya pemikiran. Jadi roti nomor 1 bergizi ketika saya memakannya. Kemudian kalau makan roti nomor 2 juga ada gizi yang didapat. Kemudian kalau nomor 3, roti bergizi juga ketika dimakan, sampai dengan roti ke-100 juga akan bergizi ketika beliau itu memakannya. Oke, jadi pemikiran tadi akhirnya menjadi kesimpulan bahwa semua potongan roti itu akan bergizi jika beliau memakannya. Oke, jadi pemikiran-pemikiran yang sederhana yang memunculkan atau melatar belakangi adanya istilah prediksi yang sering kita dengar di AI ya sekarang ini. Kemudian di AI sendiri terdapat macam-macam tipe pembelajaran yang dapat dilakukan ya. Yang pertama ada supervised learning, di mana mesin biasanya belajar dari satu set contoh pasangan dari input dan output. Nah, kemudian juga mesin belajar dalam menemukan aturan yang berfungsi dengan baik dalam memprediksi output yang berkaitan dengan inputan baru.
Nah, contohnya seperti prediksi ikan. Apakah termasuk dalam kategori salmon atau tuna? Oke, tentu saja sebelum bisa menjawab, sistem harus belajar ciri-ciri dari dua jenis ikan tersebut. Nah, misalnya dari segi panjang dan beratnya. Oke, kemudian tipe learning yang kedua adalah unsupervised learning atau clustering ya, di mana mesin diberikan dataset tetapi tidak diberi label seperti yang dilakukan di supervised learning. Jadi pengelompokan dilakukan berdasarkan natural clusternya, berdasarkan raw datanya. Nah, contohnya seperti pengelompokan mahasiswa, pengelompokan hewan, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi tipe lainnya yang namanya reinforcement learning. Jadi seorang agen berinteraksi dengan dunia sekitar dengan melakukan pengamatan atau observasi. Nah, kemudian si agen ini akan mengambil tindakan atau aksi dan tindakan yang dilakukan akan mendapatkan konsekuensi. Konsekuensinya bisa berupa penghargaan atau hukuman atau punishment. Nah, agen nantinya harus belajar memilih tindakan sedemikian rupa agar mendapatkan reward yang lebih banyak dan punishment-nya diminimalkan. Nah, contohnya seperti self-driving cars atau autonomous vehicle ya. Nah, learning dalam AI juga dikatakan sebagai proses menemukan definisi suatu fungsi. Nah, dengan memberikan banyak contoh input dan output. Nah, learning system adalah sistem yang dapat menemukan fungsi yang dapat memberikan gambaran terbaik tentang hubungan dari input dan output tersebut. Nah, contohnya seperti belajar pronunciation. Nah, berarti fungsi dari huruf ke suara. Kemudian belajar bagaimana melempar bola basket. Nah, berarti fungsi dari lokasi awal ke lokasi target. Kemudian membaca handwritten karakter. Berarti fungsi dari kumpulan piksel gambar menjadi huruf. Kemudian terkait dengan diagnosis penyakit. Berarti fungsi dari hasil tes lab menjadi kategori penyakit. Oke, jadi learning dikatakan sebagai proses menemukan definisi suatu fungsi. Nah, terdapat 3 hal penting yang terlibat dalam learning ini. Jadi yang pertama ada memori, yang kedua ada averaging, dan ketiga ada generalization. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Kapan harus mengendarai mobil? Nah, katakanlah tergantung kepada beberapa hal ya. Yang pertama terkait dengan suhu udara, yang kedua terkait dengan curah hujan, yang ketiga terkait dengan hari apa. Jadi dalam seminggu ya. Kemudian apakah mereka perlu berbelanja dalam perjalanan pulang atau tidak? Dan apa jenis pakaian yang mereka gunakan. Oke, jadi faktor-faktor ini nantinya akan digunakan untuk memprediksi apakah lebih baik mengendarai mobil atau berjalan kaki. Oke, kita mulai dari memori. Nah, bagaimana ia berpengaruh terhadap berjalannya sistem cerdas. Nah, contohnya seperti berikut ini ya. Nah, kita analogikan berdasarkan dataset ini. Jadi dari data yang sudah ada sebelumnya, bagaimana sistem dapat bagaimana sistem dapat mengingat dan menjawab apakah harus naik mobil atau mengendarai mobil ya, atau tidak. Oke, kalau dari dataset yang kita lihat di sini jawabannya apa? Yap, jadi dari data yang ada seharusnya jawabannya iya ya. Jadi standar jawabannya pasti iya. Jadi sistem melakukan proses mengingat dari kejadian-kejadian sebelumnya.
dan dijadikan landasan dalam menjawab pertanyaan ke depannya. Oke, seperti kasus di depan ini ya. Kemudian, tidak selamanya ingatan itu ternyata tepat. Jadi bagaimana jika diberikan data yang seperti ini? Oke, jadi ada permasalahan. Oke, kemudian sistem diminta untuk menjawab. Jadi jika suhu 80 dan tidak hujan, dan pada waktu itu tepat hari Sabtu, kemudian pakaian yang dikenakan berjenis casual, maka perlu mengemudi atau tidak. Nah, masalah yang terjadi di sini adalah bahwa jawaban yang tersedia lebih dari satu opsi. Nah, jadi sistem bingung mana yang seharusnya dipilih. Nah, dengan teknik average, maka sistem dapat memprediksi berdasarkan mayoritas outcome-nya. Oke, mana yang paling sering muncul? Data mengatakan bahwa pada kondisi tersebut, orang tersebut berjalan lebih sering daripada dia mengemudi. Oke, jadi sistem mungkin memprediksinya kemungkinan pertama adalah berjalan. Kemudian, alternatif lainnya adalah dengan menggunakan konsep probabilitas. Jadi, dengan nilai probabilitas 5/7, maka yang dipilih adalah berjalan. Jadi, beberapa algoritma AI memang menggunakan dasar probabilistik dalam menentukan prediksi. Kemudian juga ada lagi tantangan dalam proses pembelajaran ya, yaitu adanya data noise yang menyebabkan kesalahan dalam mendeskripsikan informasi. Nah, contoh untuk kasus di sini adalah bisa jadi alat ukur suhunya rusak dan bisa jadi juga dalam menilai baju orang casual atau tidak. Nah, bisa jadi salah. Oke, jadi format juga salah. Oke. Oke, prediksi rupanya mirip dengan kasus yang sama ya, yang pernah dilihat sebelumnya, yang kasus sebelum tadi. Oke, tetapi bagaimana kalau datasetnya, kalau kita perhatikan seperti dataset ini ya, di mana belum pernah ditemui kasus yang sama sebelumnya. Oke, berbeda dengan dataset yang sebelumnya ya. Oke, bagaimana si mesinnya bisa menghandle ini? Oke, jadi tidak ada jawaban yang jelas ya. Istilahnya mesin belum pernah melihat kasus tersebut sebelumnya. Jadi keputusan mungkin kembali pada beberapa asumsi tentang domainnya. Jadi jawaban mana yang dipilih sangat sulit untuk ditentukan. Nah, ini juga salah satu tantangan dan masalah besar di AI, khususnya di pembelajaran mesin. Jadi istilahnya adalah kesimpulan materi hari ini, jadi sistem AI dapat belajar dari pengalaman sebelumnya dalam bentuk data ya, dalam melakukan prediksi di masa depan atau meningkatkan kemampuannya. Oke, ini referensi untuk materi hari ini, dan sekian untuk materi tentang learning di AI. Video selanjutnya terkait dengan knowledge representation atau representasi pengetahuan di AI. Terima kasih sudah menonton video ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.